Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat pribadi, sebuah mimpi yang tidak hanya mengubah hidup saya, tetapi juga membuat saya mempertanyakan segala sesuatu tentang kehidupan, kematian, dan apa yang menanti kita setelah itu. Jika Anda pernah merasa takut pada kegelapan atau terjaga di tengah malam karena suara-suara aneh, maka kisah ini mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum tidur lagi. Sebelum saya mulai, izinkan saya memberikan sedikit peringatan. Cerita ini bukan sekadar hiburan semata. Ini adalah pengalaman nyata yang saya alami sendiri, dan saya yakin ada pesan penting di balik semua ini. Jadi, jika Anda siap, mari kita mulai. Namaku Adam. Saat itu, aku masih berusia 27 tahun. Seorang pemuda biasa dengan rutinitas yang monoton. Pekerjaan kantorku membosankan, hubunganku dengan keluarga agak renggang, dan aku jarang meluangkan waktu untuk hal-hal spiritual. Aku tahu Islam mengajarkan banyak hal tentang kehidupan akhirat. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang jauh dari realitasku. Aku pikir, masih banyak waktu untuk memperbaiki diri. Namun, semuanya berubah pada malam itu. Malam yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Malam ketika aku melihat situasi dan kejadian di luar akal sehatku yang membuat hati dan jiwaku mengis dan hancur luluh seketika. Dalam mimpiku, semua bermula dari hari yang tampaknya biasa saja. Aku pulang kerja lebih awal karena bosku sedang cuti, dan aku memutuskan untuk langsung tidur begitu sampai di rumah. Aku bahkan tidak sempat makan malam atau menonton TV. Tubuhku terasa lelah, seperti ada beban berat yang menekan pundakku. Aku hanya ingin berbaring dan melupakan semua masalah sejenak. Tapi, tidur malam itu tidak seperti biasanya. Aku mencoba melangkah menjauh dari cahaya itu, tapi tubuhku seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Setiap langkah yang kucoba untuk mundur malah membawaku semakin dekat ke sumber cahaya tersebut. Udara di sekitarku semakin panas, hingga aku bisa merasakan kulitku mulai terbakar, meskipun tidak ada api yang menyentuhku. Akhirnya, aku sampai di tepi sebuah jurang besar. Di dasarnya, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak. Api-api besar menyala-nyala, membentuk kolam-kolam lava yang bergolak. Di tengah-tengahnya, ada makhluk-makhluk aneh yang bergerak tanpa henti. Mereka seperti manusia, tapi tubuh mereka hitam legam, hangus, dan terus-menerus menjerit kesakitan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya bisa berdiri di sana, terpaku, sementara jeritangan-jeritan itu semakin keras, seolah memenuhi seluruh ruang di sekitarku. Suara itu bukan hanya datang dari telinga, tapi juga langsung menusuk ke dalam pikiranku. Aku bisa merasakan rasa sakit mereka, rasa putus asa yang tak terbayangkan. Kenapa aku di sini? Gumamku dalam hati. Meskipun aku tahu tidak ada yang akan menjawab. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu menoleh ke arahku. Matanya kosong, tapi entah bagaimana, aku bisa merasakan tatapannya menusuk jiwaku. Dia tersenyum-senyuman yang tidak memiliki jejak kebahagiaan, hanya kemarahan dan kebencian. Akhirnya, kau datang, katanya dengan suara serak yang membuat bulu kudukku merinding. Aku tidak mengerti, balasku. Suaraku gemetar. Makhluk itu tertawa, tapi tawanya tidak seperti tawa manusia. Itu adalah suara yang penuh dengan penderitaan dan kemarahan. Kau pikir kau bisa lari dari apa yang telah kau lakukan? Ini adalah tempatmu. Aku mencoba melangkah menjauh dari cahaya itu, tapi tubuhku seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Setiap langkah yang kucoba untuk mundur malah membawaku semakin dekat ke sumber cahaya tersebut. Udara di sekitarku semakin panas, hingga aku bisa merasakan kulitku mulai terbakar, meskipun tidak ada api yang menyentuhku. Akhirnya, aku sampai di tepi sebuah jurang besar. Di dasarnya, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak. Api-api besar menyala-nyala, membentuk kolam-kolam lava yang bergolak. Di tengah-tengahnya, ada makhluk-makhluk aneh yang bergerak tanpa henti. Mereka seperti manusia, tapi tubuh mereka hitam legam, hangus, dan terus-menerus menjerit kesakitan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya bisa berdiri di sana,
terpaku, sementara jeritangan-jeritan itu semakin keras, seolah memenuhi seluruh ruang di sekitarku. Suara itu bukan hanya datang dari telinga, tapi juga langsung menusuk ke dalam pikiranku. Aku bisa merasakan rasa sakit mereka rasa putus asa yang tak terbayangkan. Kenapa aku di sini? Gumamku dalam hati. Meskipun aku tahu tidak ada yang akan menjawab. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu menoleh ke arahku. Matanya kosong, tapi entah bagaimana, aku bisa merasakan tatapannya menusuk jiwaku. Dia tersenyum-senyuman yang tidak memiliki jejak kebahagiaan, hanya kemarahan dan kebencian. Akhirnya, kau datang, katanya dengan suara serak yang membuat bulu kudukku merinding. Aku tidak mengerti. Balasku, suaraku gemetar. Makhluk itu tertawa, tapi tawanya tidak seperti tawa manusia. Itu adalah suara yang penuh dengan penderitaan dan kemarahan. Kau pikir kau bisa lari dari apa yang telah kau lakukan? Ini adalah tempatmu. Saat aku masih berlutut, tiba-tiba langit di atasku jika bisa disebut langit berubah menjadi gelap pekat. Awan hitam bergulung-gulung, dan dari dalamnya muncul sosok raksasa. Tubuhnya tinggi menjulang, dengan kulit hitam seperti batu bara yang menyala-nyala. Matanya memancarkan cahaya merah menyala, dan tangannya memegang rantai besi yang panjang. Inilah tempatmu, katanya dengan suara yang menggelegar, seolah bumi pun ikut bergetar. Ini adalah hasil dari semua yang kau lakukan di dunia. Aku mencoba berbicara, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya dengan rasa takut yang tak terperi. Namamu Adam? Bukan? Tanyanya. Meskipun aku yakin, dia sudah tahu jawabannya. Kau selalu berpikir bahwa engkau punya banyak waktu. Kau selalu menunda-nunda. Tapi sekarang, waktu sudah habis. Dia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah di bawahku retak. Rantai di tangannya berdenting, menghasilkan suara yang membuatku ingin menutup telinga. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari ini. Tepat saat makhluk itu hendak menyeretku ke dalam jurang, aku mendengar suara lain, suara yang lembut, tapi sangat jelas. Suara itu memanggil namaku. Adam. Aku menoleh, dan di kejauhan, aku melihat cahaya putih yang samar-samar. Cahaya itu sangat kontras dengan kegelapan di sekitarku. Aku merasa ada dorongan kuat untuk berlari ke arahnya. Meskipun tubuhku masih terasa berat. Jangan biarkan dia pergi, teriak makhluk raksasa itu. Tapi suaranya mulai memudar. Aku berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu. Setiap langkah yang kujalani terasa seperti pertarungan melawan gravitasi, tapi aku tidak peduli. Aku tahu cahaya itu adalah satu-satunya harapan yang kupunya. Cahaya putih itu semakin dekat, meskipun tubuhku terasa seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Setiap langkah yang kujalani adalah perjuangan besar, tapi aku tidak bisa menyerah. Aku tahu, jika aku gagal mencapai cahaya itu, maka aku akan kembali ke neraka, tempat yang penuh dengan api dan jeritan tanpa akhir. Suara lembut itu terus memanggil namaku, memberiku kekuatan untuk terus maju. Adam, jangan menyerah, katanya lagi, kali ini lebih jelas. Suara itu bukan hanya kata-kata, tapi juga membawa rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Akhirnya, aku berhasil mencapai cahaya itu. Saat aku melangkah masuk, panas yang menyengat dari neraka langsung hilang. Udara dingin dan segar menyelimutiku. Dan aku merasa seperti beban berat yang selama ini menekan tubuhku tiba-tiba lenyap. Di dalam cahaya itu, aku melihat sosok seorang pria tua dengan wajah penuh kasih sayang. Matanya bersinar seperti bintang, dan senyumnya membuatku merasa aman untuk pertama kalinya dalam hidupku. Siapa? Siapa Anda? Tanyaku, suaraku masih gemetar. Aku hanyalah utusannya, jawabnya dengan suara yang sangat tenang. Kau diberi kesempatan ini karena dia masih sayang padamu. Pria itu mengulurkan tangannya, dan saat aku menyentuhnya, tiba-tiba aku melihat kilasan-kilasan dari kehidupanku. Bukan hanya dosa-dosaku, tapi juga momen-momen ketika aku memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Aku melihat diriku melewati seorang gelandangan di jalan, tapi aku memutuskan untuk tidak memberinya uang karena aku pikir dia hanya pemalas.
Aku melihat diriku berbohong kepada teman-temanku hanya demi menghindari tanggung jawab. Aku melihat diriku meninggalkan syalat hanya karena aku terlalu malas atau terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Setiap adegan itu terasa seperti pukulan keras di hatiku. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya berdosa karena apa yang kulakukan, tapi juga karena apa yang tidak kulakukan. Kenapa? Kenapa aku baru sadar sekarang? Tanyaku. Air mata mengalir deras di pipiku. Karena manusia seringkali hanya menyadari kesalahannya ketika sudah terlambat. Jawab pria itu dengan lembut. Tapi Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar menyesal dan ingin berubah, maka Dia akan memberimu kesempatan kedua. Pria itu kemudian memberiku pesan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Dengarkan baik-baik Adam, katanya. Kehidupan dunia ini hanyalah ujian. Setiap detik yang kau habiskan di dunia adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jangan sia-siakan waktu yang Dia berikan padamu. Syalatlah dengan khusyuk, berbuat baiklah kepada sesama, dan jangan pernah menunda-nunda taubatmu. Karena ketika malaikat maut datang menjemputmu, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kembali. Aku mengangguk, meskipun aku masih merasa begitu hancur oleh penyesalan. Aku berjanji akan berubah, kataku dengan suara parau. Pria itu tersenyum, lalu berkata, "Ingatlah Adam, neraka yang kau lihat tadi bukan hanya tempat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Bahkan dosa-dosa kecil, jika dilakukan terus-menerus tanpa penyesalan, bisa membawamu ke sana. Jadi, jangan pernah meremehkan apapun yang kau lakukan." Tiba-tiba, aku merasakan tubuhku seperti ditarik ke belakang. Cahaya itu mulai memudar, dan aku mendengar suara-suara dari kejauhan. Suara alarm jam waker. Aku membuka mata, dan aku kembali di kamarku. Tubuhku basah oleh keringat, dan jantungku berdebar kencang. Semua yang kulihat tadi terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan napasku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kulihat tadi malam. Itu adalah peringatan-peringatan yang sangat jelas bahwa aku harus berubah. Sejak hari itu, aku mulai memperbaiki diri. Aku tidak lagi melewatkan syalat, bahkan jika aku sedang sibuk. Aku mulai membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun hanya beberapa ayat, aku juga berusaha untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekitarku, memberi sedekah kepada yang membutuhkan, membantu teman-teman yang sedang kesulitan, dan meminta maaf kepada mereka yang pernah kusakiti. Aku tahu perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi aku yakin selama aku terus berusaha dan berdoa, Allah akan membimbingku ke jalan yang benar. Sekarang, aku ingin berbagi kisah ini dengan kalian semua. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa kehidupan ini adalah ujian. Jangan sampai kita menyesal di akhir ketika semuanya sudah terlambat.